Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita bisa bertemu dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh, yaitu PKKWU kelas 11 KD 8, tentang menerapkan proses kerja pembuatan prototipe produk, barang atau jasa. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kegunaan prototipe. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk inscriber semua, sahabat pintar Indonesia, calon wirausaha sukses Indonesia, kita akan membahas tentang kegunaan prototipe. Dalam proyek pengembangan produk, yaitu prototipe itu digunakan untuk 4 tujuan. Yaitu tujuan yang pertama, yaitu untuk pembelajaran. Maksudnya untuk pembelajaran ini, prototipe itu sering digunakan untuk membuat 2 tipe pertanyaan. Jadi adanya prototipe ini diharapkan ada sebuah pertanyaan dari customer tentunya. Yang pertanyaan tipe pertama, akankah dapat bekerja prototipe itu? Apakah prototipe itu dapat bekerja? Nah, pertanyaan yang kedua, sejauh mana dapat memenuhi kebutuhan pelanggan? Jadi prototipe itu apakah bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, kecuali prototipe itu dapat bekerja. Nah, dari 2 pertanyaan tersebut, prototipe itu harus menjawab dari macam-macam prototipe itu. Sehingga prototipe itu dilakukan sebagai alat pembelajaran. Jadi prototipe itu dibuat untuk alat pembelajaran karena ada 2 pertanyaan tersebut. Sedangkan pengembangan prototipe yang kedua yaitu untuk komunikasi. Apakah yang dimaksud prototipe untuk komunikasi? Prototipe itu memperkaya komunikasi dengan manajemen puncak penjualan atau mitra, keseluruhan anggota tim, pelanggan, dan investor. Nah, hal ini benar karena sebuah gambaran atau alat tampil 3 dimensi dari produk itu lebih mudah dimengerti daripada pengembangan verbal atau hanya diceritakan gitu loh. Kalau ada barangnya, ada alatnya, ada prototipenya, ada wujudnya, itu gampang untuk mengkomunikasikan, yaitu dengan manajemen puncak ya bisa, dengan mitranya bisa, dengan seluruh anggota tim dari pengembangan produk itu juga bisa, bahkan dengan pelanggan dan juga investor ya. Bahkan sebuah sketsa produk sekalipun itu bisa dikembangkan untuk komunikasi agar produk yang digunakan tadi, ada produk yang dibuat itu sesuai dengan keinginan customer. Yang ketiga yaitu berfungsi untuk penggabungan. Apa yang dimaksud dengan penggabungan? Prototipe itu digunakan untuk memastikan bahwa komponen dari produk bekerja sama seperti yang diharapkan. Jadi komponen dari produk itu bisa bekerja sama atau bisa digabungkan untuk menghasilkan produk yang seperti diharapkan. Sehingga fungsi prototipe itu secara fisik menyeluruh paling efektif sebagai alat penggabungan dalam proyek. Ya, jadi prototipe fisik itu bisa menyeluruh saling efektif sebagai alat penggabung dalam pengembangan produk, karena prototipe ini membutuhkan perakitan dan juga keterhubungan fisik dari seluruh bagian dan sub assembly ya. Jadi itu bisa harus digabung-gabungkan sebagai apa yang membentuk seluruh produk. Itulah fungsi dari prototipe sebagai penggabungan dari semua prototipe itu nanti akan digabung-gabungkan jadi satu menjadi sebuah produk yang memang itu akan diproduksi secara massal. Itulah fungsi prototipe sebagai penggabungan. Nah, sekarang yang keempat ini prototipe sebagai milestone. Milestone. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah dalam tahap pengembangan produk berikutnya itu prototipe itu digunakan untuk mendemonstrasikan bahwa produk yang telah mencapai tingkat kegunaan yang diinginkan. Jadi didemonstrasikan. Ya, didemonstrasikan prototipe itu seperti produk-produk nanti yang akan digunakan. Sehingga prototipe milestone ini menyediakan hasil nyata, hasil yang betul-betul real, hasil yang betul-betul inilah produk akhir yang akan diproduksi. Itulah fungsi prototipe sebagai milestone, yaitu memperhatikan atau memperlihatkan kemajuan dan memang itu disiapkan untuk menjalankan jadwal produk yang akan dibuat atau dikemas. Itulah beberapa fungsi atau manfaat dari prototipe. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan kali ini, dan ini adalah merupakan materi dari KD 8 untuk meningkatkan kualitas pengetahuan kita di bidang
kewirausahaan. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.